Dua hidangan yang pastinya cocok disajikan untuk lebaran nanti. Semurnya pastinya berbeda, dia ada pedasnya dan lebih medok. Untuk yang oseng kentang cabe, ini rasanya nggak neko-neko, rasanya balance. Buku keduaku sudah terbit ya, kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini aku akan bikin dua hidangan yang pastinya cocok disajikan untuk lebaran nanti atau bisa juga dimasak sehari-hari. Ini bakalan nikmat banget ya. Yang pertama ini ada semur daging dan ati sapi pedas, dan yang kedua ada oseng kentang cabe tanpa kecap. Nah, kedua hidangan ini mungkin tidak terlalu tradisional ya, tapi justru ini bisa bikin jadi variasi yang gak ngebosenin. Dan kedua hidangan ini cocok ya, baik dimakan sama nasi ataupun untuk ketupat lebaran. Pastinya makin spesial nikmati lebaran bersama Likamki. Oke, langsung aja yang pertama ini untuk semur pedasnya ya. Aku pakai daging sapi, ini bagian paha. Kalau kalian mau pakai bagian lain misalnya pakai gandik, sengkel, itu juga masih bisa. Dan juga ati sapi yang sudah direbus. Nanti di tengah video aku juga kasih tips kalau mau rebus ati sapi supaya nggak bau. Untuk bumbu halusnya kita akan perlu bawang putih, bawang merah, kemiri, lada putih, pala, kunyit, jahe, dan juga cabai merah yang udah direbus ya. Kalau kalian mau lebih pedas, bisa juga ditambahkan cabai rawit. Untuk bahan tumis dan aromatiknya, di sini ada tomat yang sudah diiris, terus juga bombay yang sudah diiris, lengkuas, daun salam, bunga lawang, cengkeh, dan juga kayu manis. Lalu untuk bahan saus-sausannya, di sini aku pakai kecap manis, lalu saus tiram cap panda Likamki, dan juga kecap asin premium Likamki. Dan terakhir untuk tumisnya, selain pakai minyak, juga ini aku akan tambahkan margarin. Oke, yang pertama ini aku mau panasin minyak dan juga margarin ya. Jadi kalau bikin semur aku suka ditambah margarin juga. Yang kita masukin pertama ini ada bawang bombay yang sudah diiris, dan untuk aromatiknya ada daun salam serta lengkuas. Supaya semurnya ini ekstra wangi ya, jadi kita perlu tumis bawang bombaynya ini dia sampai harum. Nah, sambil nunggu ini aku bikin si bumbu halusnya juga ya. Di sini aku pakai chopper. Masukkan bawang putih, bawang merah, lalu jahe untuk aroma, kemiri, pala, lada putih, dan juga ini kunyit ya. Kunyit ini sebenarnya opsional, cuman aku suka pakai supaya warna vibrant dari cabenya nanti dia lebih seimbang, lebih keluar. Dan terakhir cabai merah yang udah direbus. Nah, tujuannya ini aku mau si bumbu semurnya tuh dia halus banget dan lebih mudah kalau cabenya itu udah direbus ya, jadi lebih lunak. Nanti teksturnya lebih halus seperti ini. Oke, kalau udah, ini untuk bawang bombaynya, dia kalau udah wangi, udah kering kayak gini. Jadi tadi kita masaknya juga pakai api kecil ya. Ini bisa kita masukin bumbu halusnya. Terus ini dimasak lagi sampai minyaknya dia keluar. Oh ya, bicara tentang semur ya. Jadi semur ini memang dia hidangan asli khas Indonesia. Nah, cuman merupakan warisan kultur dari Indo-Belanda. Jadi semur ini tuh dia mirip seperti beef stew ya kalau di masakan-masakan Eropa, cuman pastinya dengan rempah-rempah khas Indonesia yang wangi. Dan ketimbang si misalnya salam sereh, semur itu dia aromanya lebih ke ada pala, terus juga kalau kalian lagi ada nih di rumah bisa tambahin sama kayu manis, bunga lawang, dan juga cengkeh ya. Dia akan bikin si aromanya tuh makin naik. Oh ya, satu lagi yang nggak boleh ketinggalan kalau masak semur ini tomat ya. Jadi tomatnya juga cukup penting. Ini aku tomatnya udah iris-iris supaya dia lebih gampang hancur, dan pastinya kita masukin daging. Untuk ati sapinya itu kan dia udah direbus, jadi ini kita masak dulu dagingnya. Nah, ini kita masak lagi ya supaya rasanya lebih wangi ya. Pastinya masaknya pakai api besar kalau daging udah masuk. Ini kita akan ungkepkan, nah jadi kita perlu tambahkan air. Hati sapi juga boleh masuk sekarang. Kecap manis, cuman ini nggak kayak semur yang hitam banget ya. Aku mau warna merahnya tuh dia masih kelihatan, jadi kecap manisnya nggak usah terlalu banyak. Garam masuk, gula juga masuk. Dan ini nih, supaya si semurnya dia makin gurih dan juga spesial, aku mau tambahkan Likamki saus tiram cap panda dan juga kecap asin premium dari Likamki.
Nah, Likamki saus tiram Capanda ini lebih kental ya karena terbuat dari 100% ekstra tiram segar asli. Rasa manis, asin, dan gurihnya ini seimbang jadi cocok buat menyempurnakan rasa masakan. Lalu untuk kecap asin premium dari Likamki ini tuh 100% fermentasi asli ya menggunakan biji kedelai asli. Dan kecap asin ini memberikan rasa umami dalam masakan sehingga makin lezat. Oh ya, produk-produk dari Likamki ini udah halal ya. Jadi dalam memasak sehari-hari ya khususnya untuk masak-masak yang simple seperti tumis-tumisan atau masak telur ya aku sering banget kombinasikan yang tadi ya Likamki saus tiram Capanda dan juga kecap asin premium dari Likamki bikin si rasanya itu dia lebih rich ya jadi nggak flat. Oke, ini kalau udah mendidih ya kita akan tutup dan kecilkan api, dibiarkan dia di simmer ya jadi dimasak di api kecil sampai dagingnya empuk. Untuk waktunya tergantung dari daging yang kalian gunakan. Untuk daging yang aku gunakan ini sekitar 90 menit atau kalau mau empuk banget bisa 2 jam ya. Cuman balik lagi kalian cek aja. Atau dagingnya mau di presto dulu supaya lebih lembut juga itu bisa. Oh ya, satu lagi tadi untuk mengolah hati sapi dalam keadaan mentah aku iris-iris. Lalu aku cuci menggunakan tepung terigu 3 sendok makan dan juga air ya. Diaduk, biarkan sekitar 15-30 menit dan kalau udah tinggal dibilas cuci kembali ya. Kalau udah kayak gitu hatinya bisa langsung dimasak atau bisa juga direbus terlebih dahulu. Oke, menu kita yang kedua ini oseng kentang cabe ya tanpa kecap. Ini pastinya bakalan menarik ya karena nanti dia bakal warna-warni. Langsung aja untuk bahan-bahannya. Yang pertama ini kita akan perlu kentang ya, dia udah dipotong kotak-kotak. Lalu aku juga mau tambahin ati ampla rebus, tapi kalau mau di skip juga nggak masalah. Lalu untuk bahan tumisnya ini ada bawang putih, bawang merah, petai, cabai merah iris dan juga cabai hijau iris. Dan jangan kaget ini cabainya memang kita perlu banyak ya supaya cantik, pastinya bisa menggantikan sambal goreng kentang. Dan juga nanti kan dia akan dimasak tuh, jadi bakalan menciut. Untuk bumbu-bumbunya ini yang akan bikin beda ya dibandingkan oseng kentang biasanya ya. Ini aku akan pakai saus tiram Capanda dari Likamki, kecap asin premium Likamki, dan juga Likamki pure sesame oil. Nanti kalau untuk bumbu-bumbu kalian bisa tambahkan sesuai selera ya. Oke, untuk masak oseng kentangnya yang pertama ini kentangnya aku mau goreng dulu ya. Untuk goreng kentang minyak nggak usah terlalu banyak, segini tuh cukup. Kita goreng aja ini di api besar. Dan kalau aku suka kentangnya itu nggak sampai coklat banget. Nah, yang penting dia udah mateng kayak gini. Ini akan aku angkat. Masih menggunakan minyak yang sama untuk ati ampla yang udah direbus dan dipotong-potong. Kita akan goreng juga. Tujuannya supaya nggak hancur dan lebih wangi. Tapi kalau misal kalian nggak mau goreng-gorengan nih sama sekali, si kentang dan juga ati amplanya bisa hanya ditumis saja. Ya ditumis menggunakan minyak yang lebih sedikit, itu juga bakalan tetap enak. Oke, kalau udah sama ini kita akan tiriskan. Dan minyaknya ini kita akan gunakan untuk tumis. Cuman karena ini kebanyakan, sisihkan aja. Kita sisakan seperlunya. Dan yang pertama ditumis, ini ada bawang putih cincang dan juga bawang merah yang sudah diiris. Ya, ditumis sampai dia benar-benar wangi. Kalau udah wangi, cabai kita akan masukin ya, cabai hijau, cabai merah, dan juga petenya juga ini kita masukin. Untuk pete kalau kalian mau skip nggak apa-apa, cuman dia bakal kasih aroma yang ciri khas. Nah, ini cocok banget nih kalau disajikan dengan sajian-sajian lebaran ya. Kentang dan juga ati ampla yang tadi udah kita masak juga ini kita akan gabung, bumbuin ya, ini pakai garam, merica, gula, dan supaya rasanya makin nikmat, ini aku akan tambahkan juga dengan Likamki saus tiram Capanda dan juga kecap asin premium dari Likamki. Ini cukup masaknya sebentar aja ya, supaya warna dari cabai hijau dia masih cantik kayak gini. Tuh, dia pastinya menggugah selera banget. Terakhir banget untuk aroma, aku bakal tambahin juga Likamki minyak wijen. Nah, Likamki minyak wijen ini menguatkan cita rasa dan juga aroma masakan. Terbuat dari 100% biji wijen yang dipanggang tanpa menggunakan bahan kimia, MSG, pengawet, ataupun pewarna buatan sehingga aman untuk MPASI. Dan sama ya, untuk Likamki minyak wijen ini sudah halal.
Ini yang semurnya dulu ya, jadi semurnya pastinya berbeda dengan semur yang biasanya. Dia ada pedasnya dan lebih medok ya, lebih thick. Mungkin karena kita kan pakai bumbu-bumbunya juga cukup banyak. Serta kita tambahkan juga dengan hati sapi. Nah biasa kalau hati sapi memang dia bikin tekstur dari sausnya tuh dia jadi kental seperti ini ya. Untuk rasanya udah pasti manis, gurih, wangi ya. Jadi walaupun berbeda, ciri khas profil rasa dari semurnya itu dia nggak hilang ya. Mulai dari palanya tetap berasa, tomat juga penting di dalam semur ya. Dan untuk aroma lengkuas serta daun salam itu dia hanya sedikit aja ya, jadi memang lebih dominan dia dari palanya, terus juga kayu manis dan lain-lain seperti aroma semur. Nah untuk yang oseng kentang cabe ini rasanya nggak neko-neko ya, dia rasanya balance, mulai dari gurihnya berasa, terus juga ada sedikit manis pastinya dan wangi ya. Untuk hidangan yang rasanya ini cukup sederhana, dalam artian dia tetap gurih, tetap wangi, cuman nggak terlalu nggak terlalu banyak aroma macam-macam. Nah ini tuh pastinya cocok banget nih disajikan dengan hidangan-hidangan yang lebih beraroma, misalnya seperti semur, rendang, ataupun misalnya balado ya, pastinya ini jadi hidangan pendamping yang serbaguna. Walaupun tadi masaknya ini simple banget dan juga cepat, cuman si rasa saus tiram terus juga kecap asin dia ngasih ekstra rasa umami dan juga wanginya yang lebih kompleks ya, apalagi pakai minyak wijen bikin si oseng kentangnya ini dia lebih unik lagi. Oke kalau gitu thank you for watching. Saatnya stok produk-produk dari Likamki ya untuk menyempurnakan rasa masakan di dapur. Nikmatnya lebaran bersama Likamki. Produk-produk ini bisa dibeli di supermarket atau melalui e-commerce kesayangan kalian ya. Selengkapnya langsung aja follow Instagram @likamki_Indonesia. Kalau recook jangan lupa tag dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok dan juga Shorts-nya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.